Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama. Saya itu dari kelompok 2 ingin mewawancarai sebuah wirausaha, melaksanakan tugas PKK yaitu mewawancarai sebuah wirausaha. Di sini saya sudah dapat narasumber, bisa perkenalkan dulu siapa namanya, terus di mana perusahaannya dan apa jabatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arif. Kepanjangan nama panjangnya Arif Wijana. Lahir 46 tahun lalu di Bandung. Sekarang sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, sepasang laki-laki dan perempuan. Sekarang saya bekerja di perusahaan buku import. Jadi khusus buku retail tentang buku-buku import. Saya bekerja di sini sebagai sistem and software development. Ya, kalau bisa dijelasin itu software and development itu seperti apa? Oke, jadi sistem and software development itu suatu divisi yang mengerjakan sistem dari penjualan, dari finance, dari accounting semuanya, dan software development itu untuk membuat software untuk membantu jalannya suatu perusahaan agar berjalan dengan lancar begitu. Jadi kita langsung masuk ke topik utamanya aja ya. Jadi wirausaha itu ya, menurut Bapak ini wirausaha itu seperti apa? Wirausaha, jadi ya wirausaha itu ya simpelnya itu ya kita buka usaha sendiri lah ya. Jadi kita bukan bekerja tapi membuka usaha sendiri. Ini ya kalau kita minatnya di dalam dunia kerja ya kita bekerja. Tapi kalau kita pengen usaha sendiri, pengen lebih sukses hidup itu ya bisa usaha. Startup gitu ya, startup atau jualan di marketplace juga itu usaha. Jadi banyak bidangnya, ada bidang jasa dan bidang penjualan, itu usaha ya, penjualan. Kita lanjut ya. Hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha, khususnya bagi pemula? Oke, kalau bagi pemula ya, yang perlu hal pertama itu ya niat dulu lah. Niat kita pengen usaha. Yang kedua sih tujuannya usaha itu apa? Ya, untuk mengembangkan diri atau untuk apapun itulah ya. Yang setelah ada niat ya mungkin sih pengetahuan ya. Ilmunya itu kita harus dapat dulu lah. Misalkan kita pengen apa nih, jualan apa, nah kita harus tahu ilmunya dulu. Jadi pengen buka kuliner ya kita harus tahu cara masak yang benar. Nah, setelah itu ya setelah pengetahuan, niat, dan terus tentukan kita mau usaha di bidang apa. Jadi nah, gitu. Harus ada perencanaan dulu ya. Ya betul. Jadi usaha jangan terlalu, ya sekarang kan di YouTube juga banyak lah. Mau usaha apa kita tinggal buka, kita pelajari itu. Nah, kemudian setelah itu ya kita mulai dari yang kecil-kecil lah. Nah, jadi kita kalau mau jualan ya bisa jualan dari teman sekolah, kita jualan. Yang penting kita berani jualan dulu, mentalnya dulu kebentuk. Nah di situ habis kecil sih insya Allah lama-lama jadi besar. Oke, kita lanjut. Karakteristik yang diperlukan khususnya untuk seseorang yang ingin bekerja di suatu PT itu seperti apa? Oke, ini beda ya antara usaha dan bekerja ya. Jadi kalau kita bekerja, jadi di PT itu karakteristiknya itu yang macam-macam lah. Bidangnya ya, kalau di sini ya bidang. Jadi ada bidang keuangan, ada bidang karyawan atau HRD, ada bidang accounting, ada bidang IT. Nah kita mau masuk ke bidang mana dulu nih? Nah mungkin teman-teman di sini kan masuk dunia IT ya, software development atau informasi, sistem informasi atau teknik informasi. Nah itu udah pasti masuk ke IT ya, information technology. Nah itu jadi kita skill kita itu harus siap.
Jadi mungkin syaratnya sekarang itu dia belajar gitu, belajar mendalami ilmunya dulu sebelum masuk nanti ke dunia kerja. Jadi perlu mengembangkan soft skillnya dulu. Ya itu harus. Nah kalau enggak ya gaji kita ya standar aja ya. Jadi kalau kita pengen gaji kita wah, salary kita wah, nanti kedepannya bagus ya kita harus skill kita harus mumpuni. Jadi harus upgrade terus pengetahuan kita. Lagi, apakah wirausaha PT itu berbeda dengan yang lain? Dengan yang mana? Dengan kayak pedagang kecil gitu kayak. Oke. Secara teknik, secara sistem sih ya itu kan sama-sama jualan ya. PT jualan juga, terus yang penjual kecil itu jualan juga. Secara ini sih sama itu. Ya, yang membedakannya itu yaitu skalanya. Kalau PT ya udah pasti skala besar, yang beli customernya juga banyak. Nah kalau yang penjual kecil kan customernya juga sedikit, nah skalanya aja. Tapi secara model bisnis sih sama, jualan gitu. Ini kita lanjut lagi. Di wirausaha itu kita harus pintar dalam bersosialisasi. Apakah narasumber punya saran kepada seseorang yang ingin memulai wirausaha tapi dia itu malu untuk berbicara atau istilahnya itu ansos lah? Oke. Jadi kan masalah susah bersosialisasi ya, susah ngobrol. Nah kalau bagi teman-teman yang susah membuka bahan obrolan ya, ini harus belajar dulu. Dimulai dari hal-hal terkecil lah, dari keluarga dulu lah. Misalkan dari keluarga kita ajak ngobrol adik kita, Dek lagi ngapain gitu, kita buka obrolan. Kakak lagi ngapain, nah kita mulai dari situ dulu. Nanti kalau udah berani di situ, udah lancar di situ, kita baru ke lingkungan sekolah, teman-teman. Nah kita harus berani memulai pembicaraan, itu yang susah. Nah nanti kalau udah memulai pembicaraan itu udah bisa, udah jago, dan insya Allah sih nanti kedepannya itu bisa diterapkan ke dunia bisnis. Terus tadi dalam wirausaha itu yang kita perlukan itu pengetahuan atau pengalaman. Oke, pengetahuan atau pengalaman mana yang penting gitu ya. Iya. Nah ini kalau memulai usaha yang pertama itu si pengetahuan, jadi harus sejalan. Jadi dua-duanya penting. Jadi bukan mana yang lebih penting, tapi dua-duanya itu penting. Jadi kita pengalaman dulu yang penting. Setelah pengetahuan dulu yang harus diutamakan, penting. Nah itu dipelajari dulu kita mau bisnis apa. Nah setelah itu baru pengalaman kan. Setelah jalan, jadi usaha dari kecil, kita mulai kecil. Nah, dari situ masalah mulai muncul. Nah itulah dari situ nanti pengalaman dapat. Nah setelah pengalaman nanti di situ manis pahitnya usaha itu didapat. Untuk upgrade pengetahuan ya kita perlu, jadi harus terus diupgrade. Kayak bagaimana kalau seseorang itu memulai dengan mencari pengalaman dulu daripada pengetahuan? Kayak apa sih seorang murid itu kayak jualan lah ke teman-temannya tanpa pengetahuan seputar wirausaha, dia langsung menjual mendapatkan uang sendiri buat apa sih pendapatan mereka lah. Itu gimana? Nah itu pengalaman ya. Ya tapi kan sebelum itu kan dia belajar dulu. Nah jadi sadar nggak sadar sih dia nyari ilmunya dulu. Gitu. Ini beli cari bahannya di mana, terus cara ngejualnya di mana. Nah itu pengetahuan sebenarnya, sadar nggak sadar ya. Walaupun bukan dari YouTube, dari belajar ya. Jadi itu nggak ada di buku gitu. Tapi itu belajar. Jadi proses belajar untuk berjualan. Jadi sebelumnya ada prosesnya itu. Nah di situ baru pengalaman tadi. Oh begini. Dan nanti cara ngembanginnya gimana? Nah itu update pengetahuan lagi itu. Jadi tanpa sadar. Ya tanpa sadar. Nah itu udah belajar gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Generasi muda itu menjadi salah satu sasaran kewirausahaan. Tidak sedikit dari wirausahaan muda yang sering gagal dan kerap kali tidak mencobanya lagi, atau istilahnya lah itu menyerah. Tapi menurut Bapak ini apa tanggapannya?
Oke, jadi untuk wirausaha muda yang mudah menyerah gitu ya. Nah itu sih eh, paham lah kondisi itu. Apalagi kalau kita udah habis duit banyak ya buat modal, kan itu usaha itu perlu modal ya. Nah itu paham. Jadi begitu modal kita udah keluar, minjam dari orang tua, terus tabungannya keambil semua, terus gagal, terus agak ngedon lah ibaratnya. Nah itu paham lah, pasti itu ngedon, itu agak susah ya. Nah untuk teman-teman yang mengalami demikian ya jangan patah semangat lah, terus berusaha, dimulai lagi dengan hal-hal yang kecil ya. Jadi jangan terlalu besar dulu, kita mulai kecil dulu kayak tadi itu jualan dulu gitu, dari kecil-kecil aja dulu. Nah, setelah berkembang, lama-lama berkembang sih itu pasti maju. Nah nanti majulah dengan sendirinya insya Allah bisa. Jadi jangan patah semangat, ya, terus berusaha. Lanjut ya. Tadi kan Bapak bilang punya anak ya. Terus anak Bapak itu mau kerja seperti Bapak atau yang lain? Nah kalau anak kan anaknya nggak ada kemauan dulu nih kalau ditanya ya. Jadi ya saya arahin dulu nih ke dunia IT dulu kan, sesuai ini biar gampang arahin. Nah sekarang tergantung, karena udah belajar di situ ya, nanti tergantung anaknya maunya di mana. Jadi karena kemarin-kemarin nggak ada kemauan ya diarahin dulu nih. Nah, mudah-mudahan sih cocok di situ. Tuh. Nanti selebihnya ya setelah lulus kuliah ini lulus SMK ini nggak cocok di sana, nah, nanti kuliahnya bisa disesuaikan lah dengan sesuai kemauannya. Kalau udah ada cita-citanya. Gitu. Kalau berbeda itu nggak apa kan? Ya nggak. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak ini kesuksesan itu seperti apa? Sukses itu ya sukses itu nggak harus jadi kaya ya, nggak harus jadi wah jadi orang ternama ya, yang penting ada prosesnya gitu, dari tahap terbawah, dari anak itu nggak bisa apa-apa terus berproses dalam belajar, terus minimal bisa melakukan sesuatu, nah itu udah sukses. Jadi nggak harus wah, nggak harus sukses secara material ya, yang penting dari 0 sampai ke 10, tahap 10 itu ada tingkatannya gitu, ada prosesnya. Dari 0 terus belajar, terus skillnya meningkat, belajar lagi, meningkat lagi sampai ke tahap yang paling akhir. Nah itu harapannya sukses. Iya, harus dari dasar sampai ke atas. Ya betul, itu ada proses pembelajarannya lah bagi yang muda-muda. Lanjut lagi, menurut Bapak kayak game developer itu masuk ke penjualan nggak? Maksudnya kayak jualan game itu masuk ke wirausaha? Game developer itu termasuk. Jadi game developer itu, jadi yang diambil bukan jualan gamenya ya nantinya ya. Kalau yang sekarang ini kan di apps itu Android, di Google Apps itu kan gratis. Nah pendapatannya di mana? Nah dia di game, kayak beli diamond. Nah mereka jualannya itu sih. Makanya banyak anak-anak yang suka ke Indomaret ya, kayak anak teman saya gitu ke Indomaret dulu gitu, beli game gitu ya. Jadi yang punya usahanya itu dapat uangnya itu dari situ gitu. Nah itu untuk saat ini sih ya menjanjikan, tapi ya nggak terlalu inilah, karena pasarnya ya masih game dari luar negeri ya. Di Indonesia sih belum, saat ini sih belum ada. Nah ini untuk prospek kedepannya sih ya saya rasa ya masih agak nggak terlalu bagus lah kalau buat karir ya nantinya. Terus pekerjaan yang kayak paling bagus lah di dunia IT buat di Indonesia lah sekarang ini. Oke, kalau dunia IT ya maksudnya apa, penghasilannya atau apa? Penghasilan lah buat kayak pemula lah, kayak pemula itu mudah gitu. Walaupun gak ada yang mudah ya. Mudah kalau belajar ya. Kalau sekarang sih gampang karena ada di Google semua ya. Kalau dulu tuh agak susah. Jadi kalau mau cari sesuatu itu ke toko buku lah,
toko buku kita harus belajar di situ. Kalau sekarang di Google tinggal ketik cari apa, apalagi sekarang kan ada AI ya, ya tinggal ketik di situ kita mau program apa itu udah ada semua, jadi udah gampang. Nah, terus yang menjanjikan di IT, semua IT itu menjanjikan, karena apa? Setiap perusahaan itu pasti butuh IT. Ya. Beda dengan game developer, itu perusahaan yang membutuhkan tuh sangat sedikit sekali. Tapi kalau software developer, terus ya networking, terus apa lagi ya, sistem administrator, server, nah itu pasti setiap perusahaan ada. Jadi lowongan pekerjaan itu sangat terbuka lebar di dunia IT ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu saran agar para generasi muda itu bisa mencapai kesuksesan. Apa saran? Ya sarannya ya kelas berapa sih? Sekarang saya kelas 11. Kelas 11 ya. Berarti 2, 3. Nah, kalau 11 sih ya sarannya ya berhentilah, agak direm lah bermain-main. Nah sekarang saatnya untuk belajar. Jadi belajar dengan untuk mengarahkan karir kita akan kemana gitu. Nah ini udah saatnya teman-teman menentukan ke depan akan berkarir di mana gitu. Jadi misalkan kalau di IT ya udah belajar IT yang sungguh-sungguh, karena ini demi masa depan. Karena kalau kita nggak ada skill, lulus sekolah itu nanti gajinya akan standar gitu, nggak akan bisa wah gitu. Belajar yang sungguh-sungguh, terus nanti kalau orang tuanya punya rezeki lagi lebih ya kuliah lagi, dilanjutin lagi, karena ijazah kuliah sih sangat perlu ya buat khususnya bagi teman-teman yang mau bekerja gitu. Beda. Nah, karena beda nanti kalau SMK sama kuliah itu standar gajinya beda. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan dan kesan Bapak ini terhadap usaha muda. Oke, usaha muda. Nah, sekarang peluang untuk berusaha ini sangat terbuka lebar ya, apalagi ada dengan dunia digital sekarang. Itu dunia digital itu bisa memunculkan wirausaha muda seperti teman-teman ini. Misalkan di YouTube itu banyak youtuber muda yang sangat sukses di situ. Terus ada marketplace. Bagi teman-teman yang suka jualan, bisa mulai di marketplace gitu. Kita sekolah, kita bekerja, kita sampingannya kita jualan di marketplace, itu bisa. Nah itu usaha juga, sangat memungkinkan gitu, akan sukses di situ. Terus di dunia IT sendiri kan banyak peluangnya. Jadi semangat belajar terus, capai cita-citanya, agar tercapai cita-citanya ya. Gitu. Oke, sekian wawancara kita bersama Bapak Arif. Selebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.